Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Masuk. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya, izin Bu. Assalamualaikum Bu, izin. Waalaikumsalam, Pak. Izin Bu. Silahkan duduk, Pak. Izin Bu. Ya. Saya buatkan minum ya, Pak. Gak usah Bu, jangan repotin. Apa-apa, saya ambilkan dulu ya. Terima kasih Bu. Ibu Ini, jadi Pak, jadi minumnya. repotin Bu. Minum ya, Pak. Ibu, Maaf ya, Pak, saya pakai masker soalnya lagi pandemi. Ibu, sama saya juga. Iya. Ibu, mas kedatangan saya kemarin itu sesuai yang Ibu hubungi kemarin ya ke nomor saya. Iya. Baik, sebelumnya saya panggil kakak, mbak atau adik? Panggil kakak aja. Panggil kakak Anissa ya. Masih kuliah soalnya. Oh, kuliah semester berapa kak? Semester 1 di Mercubuana. Di Mercubuana. Oh, kira-kira umurnya berapa kak? 19 tahun. 16 tahun ya? Iya. Oh, taruh kak, saya ambil catatan. Iya. Hmm. 19 tahun ya kak ya? Di Mercubuana. Bagus tuh. Kak, lalu kakak kenapa ya tiba-tiba bisa begitu menghubungi saya? Ya karena gara-gara orang tua sih kayak sering berantem gitu, jadi menyebabkan perceraian dan saya stres gitulah. Lalu kenapa bisa stres? Ya karena dulu sering berantem, terus kayak kalau berantemnya itu hebat gitu, kayak mencah-mecahin barang. Jadi kan waktu saya sekolah kan pikiran saya terganggu gitu. Siapa tuh yang sering mecahin mbak? Ya ayah sama ibu. Kira-kira kalau berantemnya tuh mau pasangannya? Ya kadang-kadang permasalahin ayah kalau pulangnya tuh selalu malam, terus sering mabok-mabokan gitu. Oh, mabuk. Hmm. Kira-kira paling malam itu apa? Atau bahkan nggak pulang tuh? Sering sih kalau nggak pulang. Nggak pulang. Hmm. Terus kalau ibu gimana? Ibu ya kerja dia Kerja di mana? di pasar. Pasar ya? Iya. Kalau ayah? Ya ayah apa aja dia kerjanya gitu, Apa ya? kira usaha Oh, ya. ya. Terus kira-kira kalau berantem yang jadi penengah kakak atau adik? Ya kadang-kadang saya, kalau adik sih kan waktu itu kan masih kecil, jadi kalau misalnya lagi berantem adik saya bawa ke rumah saudara dulu gitu biar dia nggak tahu. Tapi dia sering bertanya-tanya kenapa kalau gitu. Ya sering, cuma Terus belum saya bilangin sih kalau waktu itu. Kalau sekarang sih udah sekarang ibu sama ayah pisah. udah pisah. Sekarang kakak ikut ya? Ibu Ikut ibu ya? Hmm. Sekarang kak ayahnya kayaknya nggak tahu udah di mana. nggak tahu. Tapi sering ngabarin tuh nggak? Kadang sih di WA gitu. Terus sering ngasih ngirim uang atau gimana gitu? Jarang-jarang sih kalau ngirim uang kayak gitu. Jarang ya? Berarti dari kalau kuliah atau apa dari biaya Iya ibu. dari ibu. Terus kakak kenapa bisa kepikiran di stres gitu kan? Ya karena kalau lagi misalnya saya sekolah dulu ya, kadang kalau di rumah sering begadang, terus sering stres, terus sering nangis gitu. Jadi tuh kalau saya lagi gitu, saya pergi sama teman-teman saya gitu. Kadang lagi berantem ya ibu. iya, saya pergi terus kadang mabok, kadang rokok gitu. Berbagi. Terus kakak sekarang gimana perasaannya? Ya kalau sekarang sih saya udah biasa aja. Kalau pas dulu
dulu sih saya stres gitu. Sekarang ya masih stres, cuma nggak kayak dulu banget lah gitu. Jadi sekarang kalau misalnya saya apa namanya mikirin kayak gitu ya, saya pergi sama teman-teman saya ke mana lah gitu, minum atau apa gitu. Tapi kalau lihat kondisi ibu sekarang, mbak, kakak gimana? Apakah ibu senang atau gimana? Ya gitu, ya kadang sedih, kadang kalau di depan anak-anaknya dia senang gitu, tapi kalau sendiri kadang dia sedih gitu. Terus jadi pikiran kakak apa? Ya kepikirannya sih dulu kalau berantemnya hebat banget gitu, terus sampai kebayang-bayang gitu sampai sekarang. Jadi masih. Iya. Terus sekarang apakah masih merasakan kecemasan itu? Masih sih sering kalau malam gitu. Memang kenapa? Ya suka nangis, terus suka cemas sendiri gitu. Mikirin yang dulu-dulu. Trauma ya? Iya. Emang sedahsyat apa sih kak yang buat kakak cemas ini? Ya bagi saya sih itu sangat dahsyat, soalnya kan saya pengen sih orang tua saya baik lagi gitu. Cuma ya agak rumit sih buat balikin lagi. Tapi sekarang adik gimana? Ya dia mah tahu, cuma dia ya gimana ya, tahu cuma dia mungkin belum begitu ngerti banget lah. Terus kondisi adik sekarang sehat kan ya? Sehat tadi, Ibu, alhamdulillah sih. kakak dong yang sering kepikiran gitu ya? Iya sih. Nah, saran saya sih kakak jangan terlalu dipikirkan ya, masalah gitu ya. Nah, takutnya kan itu merusak ke diri kakak sendiri. Jadi yang menyarankan aja nih kakak punya berdoa kepada Allah agar harapan kakak yang itu pertama kan kakak pengen lihat orang tua lebih kembali ya. Ya semoga Allah bisa mewujudkan harapan kakak. Dan kakak juga yang perlu dipikirkan lah, anggap aja bahwa happy aja gitu mbak, karena itu kan bisa mengganggu psikologi kakak nantinya. Terus kakak sehari-hari ini gimana? Di sekolah baik di rumah gimana, di lingkungan? Ya sekarang sih udah mulai terbiasa aja, udah jalanin aja gitu hidup. Ya emang kayak gini kan mau gimana lagi kan gitu. Tapi kepikiran masih sering ya? Masih Stres masih? kalau kayak gitu. Kakak pengen tahu caranya stres itu gimana? Ya paling kalau gitu sih saya pergi sama teman-teman saya sih. Pergi sama teman-teman ya. Saran saya sih untuk menghilangkan stres ya kakak konsul lah sama teman atau sahabat kakak. Nah, saya dulu nggak apa-apa, saya terbuka kan. Nanti kan kita kalau misalnya di sini kakak malu bisa WA, chatting kan, kan sosmed bisa kan. Terus kakak saya carilah kegiatan-kegiatan yang buat minat kakak tuh, buat minat kegiatan kakak itu, seperti ya minat kakak pengen misalnya pengen buka usaha lah gimana, pengen buat kegiatan apa gitu ya yang bisa membuat diri kakak nggak stres, nggak bisa. Terus ya kembangkan hobi kakak lah, hobi kakak misalnya kakak hobi apa? Sebenarnya nyanyi sih kali. Nyanyi ya, iya lah kakak happy aja lah bawa nyanyi itu gimana kan, agar kakak nggak kepikiran kebayang-bayang terus gitu kak. Nanti kan yang ada kan kakak bisa stres, psikologi kakak bisa terganggu, kuliah apa bisa kan bisa hancur. Kayak tadi aja lah kakak mabok-mabokan, ngerokok kakak bilang tadi kan. Kadang dulu pas sekolah gitu kayak sering keganggu gitu, jadi nilainya pada jelek gitu pas sekolah. Iya, jangan sampai kayak gitu lah. Nah, terus dan tingkatkan ibadah lah, tingkatkan diri kepada Allah. Hindarilah yang namanya alkohol, rokok dan semacamnya itu. Menangkan pikiran kakak juga, anggap ya emang sih kejadian itu kan emang lagi susah ya, seperti
dihilangkan kan, tapi kan secara pelan kalau kakak tenang diri kakak, insya Allah kan kejadian tersebut, dan Allah juga pasti akan mengabulkan jika ini benar orang tua bisa rujuk lagi ya. Alhamdulillah sesuai keinginan kakak. Ya, kakak juga terapkan juga perilaku yang bersih agar lingkungan sekitar kakak bersih. Nah, kakak juga nggak stres lagi. Terus cemas, ya, jangan cemas-cemas kakak. Iya. Terus di sekolah gimana kakak? Ya kalau dulu sih, Di kampus ya, bukan di sekolah. iya kalau dulu sih di sekolah sih kadang banyak diam terus kayak ngomong sendiri. Kalau sekarang sih nggak terlalu begitu, jadi ya biasa aja gitu kalau sekarang. Cuma kayak kalau malamnya suka kadang stres gitu. Terus Cuma gimana? ya mikirin yang dulu gitu, sering cemas gitu, semacam trauma lah gitu. Trauma. Ya hilangkan lah. Coba kakak hilangkan trauma itu dengan misalnya olahraga, Iya. lakukan hal-hal yang kakak sukai lah. Misalkan tadi kakak bilang nyanyi ya, Iya. nyanyi itu bisa, itu sih emang kecemasan kakak kan, gangguan kecemasan kakak ya. Yang kakak ini bisa sih cara menghilangkannya kan dengan olahraga, lakukan hal-hal yang kakak sukai, berpikir positif. Ya kakak tidur cukup gak kira-kira? Apa jarang tidur atau kepikiran terus? Jarang sih kalau tidur. Tidur jarang. Usahakan tidur yang cukup juga kak. Anggap saja bawa happy aja, anggap nggak ada apa-apa gitu. Kalau perlu apa kakak keluar? Sering sih kalau keluar. Iya keluar, maksudnya jangan keluar sekitar sini aja, keluar orang yang membuat hati kakak gembira gitu, bahagia, happiness gitu. Buat bahagia, misalnya kalau piknik liburan kemana ya, ke liburan ke puncak lah gitu ya, biar lepas penat di otak ya. Sering sih itu kalau sama teman kayak gitu. Iya. Lalu konsumsi obat-obatan kayak vitamin, bukan masalah gimana kan, karena kan kakak lagi cemas, lagi stres kan, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Takutnya kan tahu sendiri kan lagi marak-maraknya virus corona. Iya betul. Kakak juga harus mengonsumsi vitamin, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Tapi insya Allah lah, yang pertama tuh berdoa lah menurut saya, dekatkan diri pada Allah agar yang kakak harapkan, yang kakak inginkan ya itu kan orang tua bisa rujuk kembali ya. Mudah-mudahan kan Allah bisa mengabulkan. Ya, yang pertama sih utama kan pelan-pelan gitu, anggap saja biasa gitu kan, anggap biasa, nggak ada apa-apa, hilangkan semua cemas, stres yang ada di otak kakak. Kalau perlu lakukan hal-hal yang membuat kakak bahagia. Terus kegiatan di sini ngapain aja kakak kalau misalnya lagi libur atau apa? Ya sekarang sih kadang-kadang sih kerja gitu kan, kalau misalnya kuliah libur kerja apa aja gitu buat apa namanya, nambah-nambah uang aja gitu, nambah-nambah uang buat jajan gitu. Iya. Tapi biaya kuliah kakak yang nanggung atau ibu? Ya ibu sih, kadang-kadang kalau misalnya saya lagi ada kerjanya lumayan, kadang saya gitu. Tapi sekarang kalian kakak gimana? Apakah masih sama seperti tadi atau ada? Sekarang sih udah agak lega sih, ya karena bapak bilangnya harus apa namanya, nggak usah terlalu dipikirin, jadi saya kebuka lah gitu pikiran saya. Pikiran kakak tuh harus fokus. Memang sih agak sulit kan menghilangkan, terutama gangguan kecemasan yang kakak rasakan, stres mungkin ya. Gimana rasanya kehilangan kedua orang tua dan melihat kedua orang tua berantem kan, memang itu jujur saya juga belum pernah sih merasakan seperti itu dan sampai. Tapi kan itu kan kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Bagaimana kita yang menjalankan hidup kita ya, bawa gembira aja lah ibu kita kak, biar kakak nggak cemas gitu.
berpikir positif, olahraga yang penting. Apalagi pandemi sekarang kan, utamakan kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kita juga ini patuhi protokol kesehatan, kita ngobrol kan pakai masker, jaga jarak juga ya, betul. bukannya apa-apa jadi. Ya mungkin itu aja lah saran dari saya. Kira-kira ada omongan penutup apa yang kakak sampaikan lagi? Ya udah sih itu aja. Ya saya mulai terbuka sih, udah mulai terbiasa dengan ini, jadi ya sekarang bawa happy aja sih, kayak jangan terlalu dipikirin, yang udah ya udah aja gitu, nggak usah terlalu dipikirin lagi. Nah emang harus begitu Pak, yang udah aja. Tapi kan kita kembali lagi ya, kakak juga kan punya masa depan. Dan nyampe lah masa depan kakak terganggu cuma gara-gara kakak kepikiran terus, cemas terus. Yang pertama sih saran saya janganlah hindarin anak alkohol, kafein, alkohol, rokok itu harus hindari ya, karena kakak kan perempuan. Usahakan hindari lah ya. Kakak itu masa depan kakak masih panjang, baru semester 1 kan. Kakak ngambil jurusan apa? Jurusan psikologi sih. Psikologi ya? Iya, tapi psikologi kan. Saya juga psikologi, nanti juga kan ngobati sama seperti saya juga nanti ya. Iya. Ya karena saya mau ambil itu ya karena biar saya terobati aja gitu. Nah itu. Makanya mungkin kakak bisa belajar, bisa calling-callingan sama saya kan. Gimana apa-apa, kalau ada apa-apa kan bisa kontak saya, nomor saya kan masih ada di sini kan. Iya, kalau mungkin kakak malu atau di sini kan banyak juga atau gak enak atau gimana kan ada ini di dalam, kalau malu atau gimana kan bisa WA saya. Ya. Terus apa lagi kak? Udah sih itu aja sih. Itu aja ya. Ya udah. Ya gitu aja sih saran saya ya, yang pertama ya. Ya yang pertama sih ya pokoknya masalah berdoa kepada Allah agar dengan kakak selalu diwujudkan lah, selalu diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga kesehatan lah yang pertama, yang kedua itu cuci tangan karena pandemi ya. Bawa happy aja hidupnya ya kayak ini olahraga. Ya udah lah. Kasih apa ya, udah membuka pikiran saya gitu, biar saya lebih apa namanya, menjalani hidup gitu, biar lebih itu lagi. Nah, ini sebelum saya minum enak ya. Saya minum aja ya. Jangan repotin saya nih. Apa-apa Pak, saya udah berterima kasih banget lah gitu. Udah saya ya mungkin gitu aja ya Mbak ya, kalau udah nggak ada yang disampaikan lagi kan. Iya Pak, di sini saya berterima kasih Pak, Bapak sudah mendengarkan cerita, mendengarkan keluh kesah saya gitu. Sama-sama. Mari Mbak ya. Ya, makasih ya Pak. Iya, mari Mbak. Di sini Mbak ya. Iya, di sini. Sekali lagi makasih ya Pak. Iya, Mbak, mari Mbak. Iya, hati-hati Pak. Iya. Mbak, mari ya. Ya, makasih Pak.